Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, pecinta ilmu, pecinta kebenaran. Bapak Ibu, kita kali ini akan membahas tentang dunia, ya. Kita akan mempelajari tentang dunia. Apa itu dunia? Isinya apa? Dunia apa yang dianjurkan oleh agama untuk dicari, untuk dicintai, dan jenis dunia apa yang tidak boleh dicintai dengan beneran, agar kita bisa menjadi seorang muslim yang bijak, menjadi seorang muslim sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, kali ini kita mengkaji sebuah kitab, yaitu kitab Al-Hikam, sebuah karya dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau juga pengarang dari kitab Radibul Haddad. Bapak Ibu, kita malam ini akan mempelajari tentang dunia, ya. Ad-dunya al-mahmudatu yallati yasilu biha ila fi'li khairin wa yanju biha min fi'li syarin. Dunia, apakah dunia itu, Bapak Ibu? Dunia adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dunia itu segala sesuatu selain Allah. Kemudian dunia itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu harta dan jabatan. Harta dan jabatan bagi kita. Kemudian harta itu meliputi uang, permata, emas, sawah, tanah, toko, dan lain sebagainya. Juga harta meliputi keluarga kita, istri, anak, saudara. Itu juga merupakan harta. Sekarang harta yang bagaimana? Harta yang baik dan diperbolehkan, ya. Ad-dunya al-mahmudatu, dunia yang terpuji, dunia yang diperbolehkan untuk dicari, untuk dicintai. Yallati yasilu biha ila fi'li khairin, adalah dunia yang membawa kita sampai mengerjakan kebaikan dan kebajikan. Jadi dunia yang baik itu dunia yang membuat kita tidak lalai kepada Allah. Dunia yang tidak membuat kita jauh dari Allah. Dunia yang tidak membuat kita melupakan dan melelehkan ibadah dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au yanju biha min fi'li syarin, atau dunia yang bisa menyelamatkan kita dari mengerjakan keburukan. Jadi dunia kok membawa kita jadi lebih baik, maka itu dunia yang terpuji. Misalkan ketika kita jomblo, masih sendirian, itu ibadah terasa malas, berat. Tapi ketika sudah punya istri, ada pasangan, itu ibadah terasa ringan. Ada yang mengingatkan, maka istri itu sesuatu yang terpuji dan boleh untuk segera dicari. Atau misalkan anak, ketika kita masih belum punya anak, kita mengerjakan ibadah biasa-biasa saja. Tapi ketika sudah punya anak, kita semangat dan antusias untuk sholat, untuk membaca Al-Quran. Mengapa? Karena kalau saya tidak sungguh-sungguh sholat, tidak gemar membaca Al-Quran, nanti bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana kalau mereka mencontoh saya yang malas-malasan? Akhirnya semangat dan antusias untuk beribadah, mengabdi kepada Allah lewat
aktivitas harian. Nah, maka hal itu disebut dunia yang terpuji. Atau dunia yang membuat kita tidak jadi mengerjakan keburukan, mencegah kita dari mengerjakan sesuatu yang buruk. Itu juga dunia yang sangat dianjurkan untuk dicari. Kemudian yang kedua adalah wadunya al-mubahah, dunia yang mubah, artinya dunia yang boleh. Apa itu? Yallati la yaqau bisababiha fi tarki ma'murin, yaitu dunia yang tidak sampai membuat kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi misalkan kita berlibur, kita mengajak keluarga kita untuk datang ke rumah makan, menyenangkan keluarga. Kita datang ke pantai dengan keluarga kita untuk menghilangkan kepenatan, menghibur keluarga. Maka ini hukumnya boleh. Dunia seperti ini yang tidak sampai membuat kita lalai meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Wa fi rukubi mahdurin, juga tidak sampai dunia itu membuat kita sampai mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka itulah dunia yang boleh. Kemudian yang ketiga adalah wad dunya al-madmumah ala lisanil kitabi wa sunnah, yaitu dunia yang tercela menurut kitab dan sunnah, menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Dunia yang dicela oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Yallati yaqau bisababiha fi tarki ta'atin au fi'li maksiatin, yaitu dunia yang sampai ketika kita mempunyai dunia itu membuat kita meninggalkan ketaatan kepada Allah, membuat kita lalai dari beribadah, menyembah dan berbakti kepada Allah. Inilah dunia yang sangat tercela. Misalkan ketika kita belum punya toko, kita rajin sholat, rajin beribadah, rajin berangkat ke masjid, rajin menghadiri pengajian. Tapi ketika sudah punya toko, kita jadi telat-telat ke masjid. Bertahap kita tidak ke masjid, lama-lama tidak pernah ke masjid sama sekali. Atau ketika belum punya toko, sholatnya tepat waktu. Ketika sudah punya toko, sholatnya diundur-undur, bahkan sering tidak sholat. Maka toko yang kita punyai ini adalah toko atau dunia yang tidak terpuji, toko atau dunia yang membuat kita terlena dari mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Au fi'li maksiatin, atau dunia yang membuat kita mengerjakan maksiat. Misalkan saja ketika belum punya harta, tidak terpikiran untuk mengerjakan mesum misalkan. Tapi ketika sudah punya harta banyak, terfikir dalam pikiran kita untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka harta yang kita punya itu dikategorikan ke dalam harta yang madmum, harta yang tercela. Bapak Ibu yang berbahagia, maka kita sebagai seorang muslim harus berusaha dan berupaya untuk menjadi muslim yang baik. Jadi kita menganggap harta sebagai sesuatu yang penting, dan bagaimana harta itu bisa mengantarkan kita kepada Allah. Bagaimana harta itu membuat kita menjadi orang yang rajin bersedekah, bersedekah, berzakat, berderma. Bagaimana dengan harta itu membuat kita menjadi orang yang sayang keluarga. Bagaimana dengan harta itu membuat kita orang yang cinta kepada fakir miskin, anak yatim, orang-orang terlantar. Harta seperti inilah yang sangat dianjurkan untuk dimiliki dan dikejar. Bahkan jika kita
menggunakan harta kita untuk kebaikan dan kebajikan, untuk bersedekah, membantu fakir miskin, untuk pembangunan pondok pesantren, untuk pembangunan musola dan masjid, maka harta ini akan menjadi tabungan celengan kita untuk akhirat kita. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah harta yang kita yang sesungguhnya. Harta inilah harta yang akan kita bawa mati, harta yang akan menemani kita nanti di alam kubur, dan harta yang akan berubah menjadi pahala berlipat-lipat ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, semoga Allah mengaruniakan kepada kita harta yang melimpah, uang yang banyak, rezeki yang lancar, keluarga yang bahagia, harmonis, anak yang solih-solihah, sehingga kita di dunia ini menemukan surga sebelum kita bertemu dengan Allah di surga yang sesungguhnya nanti di akhir. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe tombol di bawah ini untuk mendukung channel saya ini agar berkembang. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.